Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Andamisari, SIKOM MSI. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi pada Program Studi Manajemen Komunikasi Institut Setiami. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu bidang pengajaran tentang pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan memulai dengan menjelaskan dan menginformasikan mengenai mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Mata kuliah Sosiologi Komunikasi merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa semester kedua pada program studi manajemen komunikasi. Mata kuliah ini membahas tentang hubungan antara komunikasi dan struktur sosial dalam masyarakat, serta bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi dinamika sosial dan kebudayaan. Tujuan pembelajaran, jadi melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami teori-teori dasar dalam sosiologi komunikasi, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan sosial. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis fenomena komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Metode pengajaran, di mana metode ini yang digunakan dalam pengajaran mata kuliah ini berfokus pada student center learning, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Metode yang diterapkan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep sosiologi komunikasi secara lebih mendalam. Materi dapat diunduh pada Single Sign-On atau SSO yang merupakan sistem informasi terintegrasi. Perkuliahan dilakukan secara offline atau di dalam kelas dan secara online melalui link Zoom. Capaian pembelajaran, mahasiswa dapat mengetahui riwayat komunikasi dari sejarah kemanusiaan serta perkembangan teknologi yang ada di dalamnya. Bahan kajian meliputi perkembangan teknologi media, kemudian adopsi, inovasi, dan sikap masyarakat terhadap media. Referensi atau daftar pustaka dalam pembelajaran ini adalah buku-buku tentang dasar-dasar sosiologi komunikasi, komunikasi massa, serta buku komunikasi dan masyarakat. Juga beberapa jurnal terkait dengan sosiologi komunikasi, yaitu referensi jurnal-jurnal terbaru yang tidak lebih dari 5 tahun. Evaluasi pembelajaran, yaitu penilaian akan dilakukan berdasarkan partisipasi dalam diskusi kelompok, presentasi studi kasus, serta penilaian akhir berupa ujian yang akan mengukur pemahaman mahasiswa terhadap teori dan aplikasi sosiologi komunikasi dalam konteks masyarakat. Komponen pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah daftar hadir sebesar 10%, kemudian kuis atau tugas sebesar 20%, kemudian UTS 25%, UAS 35%, perilaku 10%. Jadi total adalah 100%. Mekanisme penilaian. Penilaian pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dirancang untuk mengukur pencapaian pembelajaran mata kuliah secara komprehensif. Penilaian formatif adalah dilakukan sepanjang proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada mahasiswa serta memantau perkembangan pemahaman terhadap materi. Tujuannya adalah untuk mendorong keterlibatan aktif, berpikir kritis, dan pemahaman konseptual secara bertahap. Penilaian ini mencakup
partisipasi aktif dalam diskusi kelas, kemudian tugas individu atau tugas kelompok, kemudian presentasi topik tertentu, dan terakhir adalah refleksi kritis atas materi perkuliahan. Selanjutnya adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir mahasiswa terhadap seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan, menganalisis permasalahan serta secara komprehensif, dan menyusun argumentasi akademik berdasarkan teori dan data. Penilaian ini mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah pembelajaran secara offline atau luring di dalam kelas untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Oke, semoga semuanya sehat, kemudian dapat mengikuti perkuliahan dengan semangat. Baik, ini adalah kelas Sosiologi Komunikasi. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan kelas doanya. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum melakukan kegiatan kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, hari ini Sosiologi Komunikasi kita membahas tentang media, ya. Ada namanya sosiologi media dan komunikasi massa. Nah, sosiologi komunikasi ini merupakan perkembangan teknologi media, di mana teknologi ini ya ada efek media massa. Kita juga akan nanti membahas tentang pengaruh mengedukasi atau memberitakan tentang suatu peristiwa ini, tapi dampaknya ke produsen lain yang tidak menggunakan formal itu jadi terdampak seperti itu. Akhirnya efeknya jadi panjang seperti itu ya. Jadi hati-hati di dalam mengupload konten-konten atau berita-berita di media, karena berita itu bisa jadi efeknya tidak direncanakan. Artinya tidak terencana, artinya bahwa tadinya berharap baik, ternyata malah berdampak tidak baik. Dampak buruk media terhadap berita tersebut itu hampir 50%. Nah, kemudian peningkatan kasus anti kekerasan yang terinspirasi dari media, bahwa media itu ya, bila dia memberikan edukasi atau mengupload tentang kekerasan, itu 60% itu akan berdampak kepada siapa? Kepada yang menontonnya, kepada yang membacanya. Artinya bahwa menurut Komnas Perlindungan Anak, pelajar yang terlibat tawuran berkarakter peniruan ulang, emosi terganggu, kreatif, suka tantangan dan bahaya, tidak disiplin, kurang berhati nurani, serta kurang memahami perilaku spiritual yang baik. Nah, ini ya buat teman-teman, bahwa media yang tidak sehat, kemudian ada namanya lindungnya dari keluarga, kemudian ada namanya alat provokasi kekerasan, dan juga konsumerisme. Nah, teman-teman, bahwa dampak ini ya, persaingan media tidak sehat, di mana media antar media itu mereka akhirnya tidak menyerang dari norma-norma sosial, kemudian untuk nilai juga ada di mana ada penyebaran berita-berita yang menyebabkan akhirnya keluarga menjadi norma-norma di keluarga itu hilang. Kemudian konsumerisme. Nah, konsumerisme ini nih yang teman-teman misalnya di media itu ada iklan, yang tadi nggak beli jadi beli, ya kan kamu juga gitu ya. Jadi yang tadi nggak beli jadi beli, gitu ya. Terus kemudian yang tadinya nggak suka, tapi kok beli kayak enak gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya ikut deh promo ya, dan sekarang namanya promo itu. Nah, itu provokasi kekuasaan. Nah, provokasi kekuasaan ini juga menjadi alat kolonialisme modern yang memihak kepada negara
adidaya, artinya bahwa negara yang kuat gitu ya akan mempunyai media yang besar, itu akan punya power di dalam industri. Nah, teman-teman, ini ada adopsi edukasi masyarakat dan kemudian ada regulasi media untuk masyarakat. Teman-teman, Ibu minta teman-teman untuk ya membuat kelompok di mana teman-teman nanti memilih ya kasus, kemudian didiskusikan antara kelompok tersebut. Nanti salah satunya coba dipaparkan, kalian mengangkat kasus apa ya. Silakan ya Ibu, kasih waktu 15 menit ya untuk kasus ini. Nanti didiskusikan dari kelompoknya, kelas yang membagi, kemudian nanti salah satunya coba dipaparkan di kelas ya, salah satunya. Silakan. Media terhadap di masyarakat, kemudian juga menelusuri riwayat dari komunikasi yang berawal dari perkembangan komunikasi media di Indonesia. Nah, di dalam pertemuan ini nanti ada bentuk tentang perubahan interaksi sosial budaya dalam masyarakat dan juga perjalanan memahami antara kompleksitas antara media dengan teknologi dan masyarakat. Mulai ya. Nah, di perkuliahan ini ya pencapaian pembelajarannya yaitu mengenai pertama mengenal riwayat dari komunikasi, yaitu memahami sejarah perkembangan komunikasi manusia dan hubungannya dengan evolusi peradaban. Nah, kemudian memahami sejarah kemanusiaan, yaitu menganalisis bagaimana komunikasi telah membentuk dan dipengaruhi oleh perjalanan sejarah manusia. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya adalah mengidentifikasi perkembangan teknologi, yaitu mengenai tahapan perkembangan teknologi komunikasi yang dan dampaknya terhadap masyarakat. Teman-teman, riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan. Di sini ada riwayatnya dimulai dari penemuan bahasa, ya, dikemukakan bahwa bahasa sebagai alat interaksi yang tercanggih bagi manusia untuk seni tulisan dan kemampuan bicara dengan menggunakan bahasa. Nah, teman-teman, di dalam menggunakan bahasa di komunikasi ini sangat penting karena bahasa adalah pengantar kita di dalam berkomunikasi. Nah, setelah ada pertemuan bahasa, kemudian ada namanya reproduksi kata tertulis. Jadi bahasa dulu baru ada tulisan. Nah, ini ditandai dengan adanya kata-kata tertulis seperti alat pencetak, dan kemudian juga memungkinkan terwujudnya komunikasi massal. Kemudian dilanjutkan setelah tertulis komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik yang teman-teman tahu apa saja biasanya? Komunikasi elektronik. Ada telepon, radio, televisi, juga Oke, telepon, radio, televisi itu adalah bentuk alat elektronik. Ya. Kemudian setelah komunikasi elektronik berkembang, sekarang adalah era digital. Ya, digital, perkembangan internet, teknologi digital yang mengubah cara manusia berkomunikasi secara fundamental. Artinya bahwa dari runutan tadi, ya, kita sekarang berada di era digital, semua serba digital. Nah, teman-teman ya, teman-teman ini termasuk beruntung ya, beruntung bahwa sekarang teman-teman berada di era digital. Kalau ibu dulu ya, itu masih mengalami yang manual, harus ngetik gitu ya. Jadi era digital sekarang ini teman-teman ibu rasa lebih canggih daripada ibu ya, seperti demikian. Nah, di sini kemampuan unik dari manusia dalam komunikasi. Jadi ada namanya komunikasi simbolis, interpretasi makna, dan adaptasi lingkungan. Komunikasi simbolis ya, yaitu manusia mampu berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa, kemudian dengan simbol-simbol, baik visual dan merupakan interaksi yang tercanggih di bumi ini. Nah, berbicara dengan mengenai komunikasi simbolis, Ibu ingat ada komunikasi kita, ada namanya komunikasi verbal dan non verbal.
Kalau komunikasi verbal itu apa? Masih ingat nggak komunikasi verbal? Masih komunikasi yang langsung, yang jelas, kalimatnya ada. Menggunakan Kata-kata atau lisan. Oke, jadi menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Oke, kalau non verbal ya? Kalau verbal aku tahu itu simbol-simbol kayak gambar. Oke, simbol-simbol, gambar-gambar ya memang dia apa gestur tubuh ya. Nah, itu adalah non verbal. Jadi sekali lagi bahasa verbal adalah yang menggunakan kata-kata baik yang diucapkan ya maupun yang ditulis. Nah, kemudian kalau yang non verbal adalah simbol-simbol yang menggunakan bahasa tubuh gitu ya, itu adalah yang non verbal. Nah, kemudian interpretasi makna artinya bahwa di dalam kita berbahasa, di dalam kita berkomunikasi itu harus ada makna yang sama. Jadi jangan sampai saya nyuruhnya apa, ya orang komunikatornya nyuruhnya apa, kemudian makna yang ditimbul atau makna yang dicerna yang diambil oleh komunikan atau yang dimaksud itu berbeda. Karena nanti perintahnya apa, pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diterima seperti itu ya. Nah, kemudian adaptasi lingkungan di mana manusia mampu belajar menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya dan menciptakan alat dalam mengatasi lingkungannya. Artinya bahwa manusia dalam berinteraksi juga menemukan lingkungan, dan lingkungan inilah yang perlu teman-teman beradaptasi. Karena apa? Karena dengan kita beradaptasi dengan lingkungan, maka ya, kalau kita bisa beradaptasi, kita akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, ada interaksi manusia dan teknologi. Jadi di dalam interaksi ini di mana manusia itu sebagai pengguna dari teknologi, ya, dan teknologi itu adalah sebagai alatnya. Kemudian organisasi itu adalah bentuk struktur sosial yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Kemudian ada lingkungan, di mana lingkungan itu adalah konteks di mana interaksi itu berproses ya, terjadi. Nah, kemudian pada saat proses sosial ini, di mana interaksi yang berbentuk dari hubungan semua komponen. Jadi teman-teman, di dalam interaksi manusia dengan teknologi ini adalah komponen-komponennya yang memiliki masing-masing bersinergi ya, antara manusia, teknologi, organisasi, kemudian lingkungannya dan proses sosialnya. Ya, di dalam era komunikasi menurut Roger ini ada namanya era tulis. Nah, era tulis ini teman-teman dimulai dengan adanya penemuan tulisan secara sebagai sarana di dalam berkomunikasi. Kemudian ada namanya era media cetak. Era media cetak itu adalah ditemukannya mesin cetak dan penyebaran informasi massal. Setelah itu ada namanya era media telekomunikasi seperti sekarang ya, ada telepon, ada televisi, dan kemudian ada juga radio. Kemudian selanjutnya adalah era media komunikasi interaksi, di mana munculnya ada komputer, internet, dan media digital interaktif. Ya, nah teman-teman, di dalam media komunikasi ada klasifikasinya. Jadi ada pengelompokan-pengelompokannya. Seperti media komunikasi antar pribadi. Media komunikasi antar pribadi itu meliputi apa saja? Seperti suara, grafik, teks, musik, animasi dan video. Animasi dan video. Baik. Nah, kalau misalnya media mana? Buku dan kertas, kamera, alat perekam kaset, kamera film dan proyektor, pita perekam video, tips optikal. Oke, itu adalah bentuk dari media untuk penyimpanan. Ya. Kemudian kalau di dalam media transmisi, komunikasi orang-orang, penyiaran satu ke banyak, iya, terus jaringan banyak ke banyak, iya, terus konvergasi media dan neomedia. Oke, konvergensi media dan media artinya bahwa sekarang itu di media itu ya, itu termasuk dari internet dan segala macam, itu adalah termasuk dari media transmisi. Nah, teman-teman,
teknologi komunikasi informasi menurut hak ya itu ada namanya artinya bahwa tadinya berharap baik ternyata malah berdampak tidak baik ya, berdampak buruk terhadap masyarakat. Nah teman-teman, efek media yang tidak direncanakan ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sudah dijelaskan ya mengenai itu. Nah di dalam dampak kekerasan media di masyarakat ini ada 35% pelajar terlibat tawuran, artinya bahwa dampak dari media ini ya, yang dimana kalau misalnya mengupload atau memberitakan tentang tawuran itu sekitar berdampak itu 35% terhadap di media itu ya, dimana peniruan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ribut-ribut dalam drama itu 35% itu nanti akan ditiru. Nah, itu dampaknya seperti itu. Nah kemudian ada di mana anak terpapar kekerasan. Nah jadi misalnya di rumah dan sekolah di mana ada orang dari dunia disiplin. Nah ternyata malah berefek. Atau misalnya kan ada tuh kalau di media ya, misalnya dia menghukum anak di kelas gitu. Nah ternyata di media itu efeknya malah dibilang itu suatu kekerasan. Nah itu sekitar 40%. Jadi responnya 40%. Jadi sangat besar ya, sangat besar. Artinya bahwa efek media terhadap berita tersebut itu hampir 50%. Nah kemudian peningkatan kasus kekerasan ini yang terinspirasi dari media, bahwa media itu ya bila dia memberikan edukasi atau mengupload tentang kekerasan itu 60% itu akan berdampak ya, berdampak pada siapa? Kepada yang menontonnya, kepada yang membacanya. Artinya bahwa menurut Komnas Perlindungan Anak, pelajar yang terlibat tawuran berkarakter peniruan ulang, emosi terganggu, reaktif, suka tantangan dan bahaya, tidak disiplin, kurang berhati nurani, serta kurang memahami perilaku spiritual yang baik. Nah ini ya buat teman-teman, bahwa dampak kekerasan dari media di masyarakat ini sangat besar. Nah efek media dari masyarakat ada namanya penyebaran budaya global, hilangnya budaya tradisional, perilaku imitasi dan pembunuhan karakter. Nah ini teman-teman, efek media pada masyarakat. Ibu nanti minta teman-teman diskusi ya tentang bikin berapa kelompok nih, nanti kita kelas dibagi kelompoknya. Kalian berdiskusi tentang efek media massa di masyarakat, yaitu ada namanya penyebaran budaya global, ada hilangnya budaya tradisional, perilaku imitasi dan perubahan dari karakter. Ibu lanjutkan dulu ya, nanti baru kita bikin kelompok untuk membahas tentang ini. Nah, ada dampak negatif dari media massa, yaitu persaingan media yang tidak sehat, kemudian ada namanya lunturnya nilai keluarga, kemudian ada namanya alat provokasi kekerasan dan juga konsumerisme. Nah, teman-teman, bahwa dampak ini ya, persaingan media tidak sehat, di mana media antar media itu mereka akhirnya tidak menyerah dari norma-norma sosial, kemudian lunturnya nilai keluarga di mana ada penyebaran berita-berita yang menyebabkan halnya keluarga menjadi norma-norma keluarga itu hilang. Kemudian konsumerisme. Nah konsumerisme ini nih yang teman-teman misalnya di media itu ada iklan, yang tadi nggak beli dia beli ya, ada kan spesifik ya. Jadi yang tadi nggak beli dia beli gitu ya. Terus kemudian yang tadinya nggak suka tapi kok menurutnya kayak enak gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya ikut deh FOMO ya. Nah, sekarang namanya FOMO. Nah, itu alat provokasi kekuasaan. Nah, alat provokasi kekuasaan ini juga menjadi alat kolonialisme modern yang memihak kepada negara adidaya. Artinya bahwa negara yang kuat gitu ya akan mempunyai media yang besar, itu akan mempunyai power di dalam media tersebut. Nah, teman-teman, ini ada adopsi informasi masyarakat dan kemudian ada regulasi media untuk masyarakat. Teman-teman, Ibu minta teman-teman untuk ya membuat kelompok di mana teman-teman nanti
memilih ya kasus, kemudian didiskusikan antara kelompok tersebut. Nanti salah satunya coba dipaparkan, kalian mengangkat kasus apa ya. Silakan ya Ibu, kasih waktu 15 menit ya untuk kasus ini. Nanti didiskusikan di antara kelompoknya, ketua kelas nanti yang membagi, kemudian nanti salah satunya coba dipaparkan di kelas ya, salah satunya. Silakan. Oke, baik teman-teman, diskusinya sudah 15 menit. Nah, bagaimana perkembangan kasus dari masing-masing kelompok satu ini ya? Coba siapa yang jadi bicara? Saya. Oke, baik. Di kelompok satu itu ada kasus pemberitaan skandal selebriti Ya. dengan topik efek terencana dan efek jangka pendek. Oke. Nah, kasusnya ini seorang selebriti terkenal terlibat dalam skandal yang diberitakan secara besar-besaran di media sosial dan televisi. Ini memicu reaksi cepat dari publik mulai dari kencangan hingga dukungan. Tetapi setelah beberapa hari, media ini mulai beralih ke berita lain, Bu. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok satu. Kemudian bagaimana dengan kelompok dua? Kelompok dua, saya sebagai yang berbicara. Di sini kelompok dua mengambil kasus dari penyebaran berita hoax di media sosial. Baik. Yang dimana bersangkutan dengan efek tidak terencana. Di mana pada kasus ini ada sebuah berita hoax tentang virus baru yang mengancam keselamatan publik tersebar luas di media sosial. Baik. Tanpa adanya verifikasi dari sumber resmi. Nah, dengan adanya kasus ini dapat mengundang reaksi dari masyarakat yang bervarian, mulai dari yang merasa panik dan mulai mengambil tindakan preventif yang tidak didasari oleh faktanya. Oke. Nah, yang kelompok tiga ambil apa? Oke, kelompok tiga itu mengambil tentang kasus iklan konsumsi produk kecantikan yang topiknya itu konsumerisme dan dampak media massa. Sebuah iklan produk kecantikan yang menampilkan selebriti muda dengan berbagai cara dan tampak sempurna menjadi sangat populer di media sosial. Banyak remaja yang terpengaruh oleh iklan tersebut dan mulai merasa tidak puas dengan penampilan mereka sendiri. Baik, nah itu adalah efek-efek yang terjadi di media. Ya, jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek, ada yang langsung. Nah, jadi memang media ini memberi dampak dan efek yang sangat besar di masyarakat. Nah, teman-teman, dengan belajar ini, Ibu berharap ya teman-teman semua nanti di masyarakat ya bisa lebih bijak gitu ya. Bagaimana teman-teman menanggapi setiap hal-hal yang keluar dari media. Nah, jadi dengan andainya teman-teman memilah-milah di media ini hoax atau enggak, atau misalnya ini akan berdampak seperti apa kalau saya mengupload ini, bagaimana efeknya. Itu adalah seorang komunikator ya, seorang yang sadari komunikasi. Nanti Ibu berharap teman-teman itu bisa lebih bijak di dalam melihat media kita saat ini. Itu saja yang Ibu akan sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi sebagai seorang komunikasi yang baik ya, coba teman-teman bisa lebih bijak di dalam berkomunikasi. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Sebelumnya seperti biasa ya, kita berdoa sebelum ditutup ini. Silakan kepada kelas untuk berdoa. Oke, baik semuanya, terima kasih atas mata kuliah hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian penjelasan singkat mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang saya ampuh. Semoga memberikan gambaran pengajaran pada program studi Manajemen Komunikasi Institut Setiami. Terima kasih kepada pihak yang terlibat dan juga kepada
panitia dari tim sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.